Shalom. Sepertinya belum bangun ya. Shalom. Puji nama Tuhan ya. Selamat datang, selamat berkumpul kembali. Karena 1 bulan kita tidak berjumpa ya. Iya, kangen ya. Oke. Jadi kita berkumpul kembali di dalam anugerah Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Pengurus KBD YBD menyambut dengan sukacita kehadiran kita, saudara-saudara di sini. Dan buat kita yang baru pertama kali datang dan hadir, siapa di sini? Iya, melambaikan tangan si Sabrina. Sabrina ya. Kita nanti juga akan bersalam-salaman dengan lagu yang pertama nanti. Dan kita pun juga dengan YouTube ya, YouTube live streaming. Selamat menikmati kebaktian kita dan selamat beribadah bersama-sama dengan kita di sini. Dan bagi seluruh jemaat yang baru bersekutu dan sampai hadir di sini, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan biarlah kita boleh merasakan kehadiran Tuhan di tempat ini yang menjamah dan melawat kita masing-masing tanpa terkecuali. Buat kita yang boleh mempunyai handphone, tolong di silentkan atau dimatikan supaya kita boleh mengikuti acara ini dengan hikmat yang daripada Tuhan. Ya, kita akan bersaat teduh. Untuk memulai acara kita. Saat teduh. Oh, belum saat teduh ya, saat teduh dulu pertama ya. Oke, kita akan berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Kami mau mulai hari ini ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita sebelumnya akan belajar lagu Rindukah Engkau Mendapat Berkat Tuhan. Sudah ada yang tahu lagu ini? Ya, nomor 10. Kita akan latih lagunya. Kita berlatih sebentar. Kita semuanya melihat lagu, ada yang mau dipelajarin? Sudah semuanya ya? Pada bisa ya? Oke, kita akan bernyanyi memuji Tuhan sebelum masuk di dalam ibadah kita dengan pujian Goklas Niroha. Dan buat kita semua, untuk kita boleh bersalam-salaman nanti pada saat di baris kedua, ya, pada saat di bahasa Indonesianya. Kemudian di dalam bahasa Indonesianya, di bagian sebelah sana, suka-suka cita-cita ya. Adalah suka-suka cita-cita di hatiku. Kalau di sini adalah sukacita di hatiku. Seperti itu ya. Jadi ayat yang pertama kita nyanyikan secara bersama-sama, belum bersalam-salaman. Pas lagi yang keduanya kita nyanyikan lagu itu sambil bersalam-salaman. Oke? Kita nyanyikan lagu ini. Goklas Niroha, doa di ngolong. Kita bertepuk tangan boleh. Goklas Niroha, doa dingolukon, dingolukon, dingolukon. Goklas Niroha, doa
duduk. Ya, di teksnya memang ada bahagia, ada bersyukur ya. Tapi di sini saya yakin kita semua bahagia ya. Kita akan memasuki ibadah kita dan kita akan bersaat teduh. Dan saat teduh akan diiringi dengan lagu Allah Roh Kudus oleh Sabrina Louis Hutape. Kita bersaat teduh. Roh Kudus, hadirlah bagi kami, urapi setiap kami. Terima kasih ya Roh Kudus, untuk setiap kasih anugerah-Mu bagi kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Yesus, bagimu Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah kita boleh terus mengenal Yesus yang adalah roh dan kebenaran. Biarlah kita boleh menyembah dan beribadah di dalam roh dan kebenaran. Mari kita terus memuji memuliakan Tuhan. Yesus Kristus, Do Raja kita. Yesus Kristus sih Do Raja, Pina bangkit, ini amanah. Yesus Kristus hidup Raja, Pina bangkit, Pina amanah, mengomong kisah sudah.
ibadah komunitas Bonapasogit Diaspora hanya nama Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus dan Allah Bapa. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami sungguh menikmati karya Tuhan atas hidup kami, atas komunitas kami. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Di tengah-tengah rasa syukur kami datang beribadah kepada Tuhan. Kiranya Engkaulah Tuhan yang mengawal ibadah ini dari awal, pertengahan hingga kami akan mengakhirinya nanti. Sehingga ibadah ini boleh menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap pujian yang akan kami naikkan. Kiranya menyenangkan hati Tuhan. Dan firman yang akan kami dengarkan menjadi tuntunan kami di dalam melakukan segala sesuatu di dalam hidup kami. Pakailah media yang ada Tuhan untuk kami boleh memuji Tuhan. Baik orang-orang yang ada di YouTube, di Zoom, Tuhan berkati agar juga menikmati ibadah ini. Dengar dan sempurnakanlah doa kami ini. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Kemuliaan selamanya dalam sorga bergema. Hormat dan syukur dan kuasa diberi ciptaannya. Haleluya, puji Dia, Raja Agung semesta. Sang Abdi Debata Ama, kita nyanyikan bersama-sama. Saya undang kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini, Sang Abdi Debata Ama. Kita akan mendengarkan kesaksian satu pujian dari STT Trinity, Kau Ya Allahku atau God and God Alone. Kau yang besar, raja dan mulia.
Puji nama Tuhan. Kita terus mendoakan mahasiswa-mahasiswa tersebut ya, STT Trinity, supaya mereka pun juga boleh semakin semangat belajar dan memberitakan firman Tuhan. Kita akan membaca secara berbalas-balasan dari Roma 8 ayat 31 sampai 39. Kita akan membaca secara berbalas-balasan 31 sampai 39, tetapi di ayat 38 dan 39 kita baca bersama-sama ya. Saya akan memulai dulu. Keyakinan iman, Roma 8 ayat 31 sampai 39. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita baca bersama-sama 38 dan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang memelihara firman Tuhan dan melakukannya. Kita akan menyanyikan lagu pujian Haholongan Sian Ginjang. Biarlah kita terus meminta, memohon kepada Roh Tuhan itu, supaya kita boleh menjadi orang-orang yang taat kepada firman-Nya. Kita nyanyikan lagu ini. Roh penghibur dari
di sebelah kanan Bapak. Apa sih kira-kira ya yang dimaksud dengan tema ini? Ada yang sudah tahu atau mau tahu banget? Ya, nanti kita akan diberikan penjelasan. Kenapa ada tema seperti ini? Duduk di sebelah kanan Allah. Kita nyanyikan sekali lagi, tapi bahasa Bataknya haholongan sian ginjang lasni roha nahoti, dan hambanya untuk saya persilakan untuk maju ke depan. Haholongan sian ginjang lasni rohana hoti, upalni asiri roha sai bumuti rohaki, Yesus nadu kasih roha Kasih Allah yang dari surga itulah yang memenuhi hati kami, sehingga kami meluap-luap untuk memuji Tuhan. Dan kami akan menikmati firman Tuhan. Oleh karena itu bukalah hati kami ya Tuhan, pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh kami renungkan, kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami telah sedia mendengar. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Shalom. Horas. Mari kita buka Alkitab kita, Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Kita membacanya secara responsoria. Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin sebagian kenalnya hanya Pendeta Siahan, alumni Trinity. Tapi pelayanan di mana mungkin belum tahu. Sehingga saya perlu sedikit memberitahu agar kiranya saya juga ditopang oleh doa Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Ketika saya selesai tahun 2018, oleh almarhum saya diutus ke Onanrunggu tanpa kenal siapapun. Lalu di Onanrunggu kami 3,5 tahun. Lalu 25 April 25 April
almarhum memanggil saya untuk ditabiskan jadi pendeta. Kemudian kami berdiskusi untuk apa pelayananmu di Jakarta. Lalu saya katakan saya mau sekolah lagi Pak. Kemudian beliau berdoa untuk saya. Tapi dalam perjalanan Tuhan memanggil untuk melayani di salah satu gereja. Saya langsung telepon almarhum, Pak, dengan bercucuran air mata. Saya ngobrol dengan beliau di telepon, Pak, saya ada panggilan untuk melayani di gereja. Gerejanya POK Tesalonika, Persekutuan Okumene Umat Kristen di Teluk Naga atau BSD. Bapak Ibu tahu BSD? Bukan Bumi Serpong Damai tapi Bandara Sonoan dikit. Dan lokasi itu mewah memang, tapi bukan mewah seperti yang kita pahami. Mewah artinya mepet sawah. Memang komplek itu mepet sawah. Masih banyak sawah-sawah yang belum digarap. Dan kalau banjir mungkin, ya tadi Pak Ketua bilang pernah banjir di sana. Ya, semogalah tidak terjadi lagi. Jadi ketika saya ngobrol dengan hambanya, lalu dengan bercucuran air mata, beliau berkata, puji Tuhan, kiranya engkau jadi buah sulung untuk generasi berikutnya. Dan salah satu alumni yang menjadi pendeta jemaat, mungkin baru satu, saya nggak tahu, koreksi saya kalau saya salah, baru saya. Terpujilah Tuhan. Kiranya melalui apa yang telah Tuhan tanamkan selama di SDT Trinity, boleh menjadi berkat juga bagi jemaat. Dan saya juga punya beban. Tuhan izinkan saya untuk juga menjadi berkat bagi adik-adik kami alumni. Beberapa gereja saya sudah sounding, alumni A, B, C, D, layak untuk dijadikan pelayan di gereja Bapak Ibu. Itulah mungkin perkenalan singkat kita, nanti kita boleh lanjut lagi. Oleh karena itu mohon dukungan Bapak Ibu sebagai pendeta jemaat yang masih punya anak kecil. Saya menikah 10 April, lalu 25 April ditahbis tahun 2021. Lalu masih punya anak, baru punya anak 1 tahun sekitar 2 bulan. Dan lagi sedang studi memegang jemaat. Dan saat ini kami sedang membangun tempat ibadah karena selama ini kami sedang menyewa. Dan terpujilah Tuhan sampai hari ini Tuhan tetap menyertai. Berjalan bersama, itulah yang menjadi pegangan kami di jemaat. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ada sebuah pertanyaan untuk kita renungkan, bagaimana kita memperbaiki gereja yang sedang sakit. Bagaimana kita memperbaiki gereja yang sakit? Tampaknya itulah tantangan yang kita hadapi. Saat ini mungkin saja ada beberapa orang yang tidak yakin gereja sakit, atau nggak sadar bahwa benar-benar gereja saat ini sedang sakit. Padahal kenyataannya gereja sedang sakit. Dan saya baru tahu itu ketika saya benar-benar masuk berada di dalamnya. Saya jujur tidak punya jawabannya bagaimana kita memperbaiki gereja yang sakit. Tetapi saya percaya Rasul Paulus punya jawabannya. Ketika ia menulis pasal pertama dari suratnya kepada jemaat di Efesus ini, ia menguraikan sebuah rencana yang dapat menolong jemaat yang sedang sakit, atau mungkin juga komunitas misi yang sedang sakit untuk menjadi lebih baik. Dan rencana yang disebutkan oleh Paulus itu memang tidak ada hubungannya sama sekali dengan anggaran atau strategi. Solusi Paulus berkaitan dengan apa yang Kristus lakukan, karena ia adalah kepala gereja. Dan solusi Paulus bukanlah sebuah rencana, tetapi sebuah janji. Dan pada hari ini kita akan melihat bagaimana janji itu digenapi untuk memperbaiki gerejanya. Kristus yang telah naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa akan memelihara gereja dan umatnya. Baik itu dengan kuasanya sendiri dan bahkan melalui umatnya sendiri yang telah ia tebus. Maka ketika kita membaca tadi, sebenarnya jemaat Efesus bukanlah jemaat yang sedang sakit. Tidak ada yang berbeda dengan Paulus menulis suratnya kepada yang lain.
Dan dikatakan Paulus mengenal orang ini, jemaat ini. Kalau kita baca mulai dari ayat 1. Ia menulis surat ini, dia mengenal jemaat ini. Bahkan dalam Kisah 19 ayat 10, untuk melihat kejadian di Efesus, maka kita perlu ke belakang melihat Kisah Para Rasul. Seperti apa Paulus di jemaat itu. Dalam Kisah 19 ayat 10 dia berada 2 tahun di sana. Bahkan dalam Kisah 20 ayat 31 dia menasehati jemaat itu sampai 3 tahun. Pagi, siang, malam. Lalu pertanyaannya, siapa mereka sesungguhnya? Paulus menggambarkan mereka dengan 4 kategori. Yang pertama, kalau kita baca di ayat 1, dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus disebutkan. Mereka disebut orang-orang kudus karena mereka telah dikhususkan untuk menjadi miliknya. Dan bahkan ungkapan ini pertama sekali harusnya sudah diberikan kepada Israel, umatku yang kudus. Tapi akhirnya diperluas kepada seluruh komunitas Kristen sebagai Israel milik Allah. Bukan hanya kepada Israel secara Yahudi, tapi juga diperluas kepada orang percaya, maka disebut orang-orang kudus. Yang kedua kategorinya adalah mereka disebut sebagai orang-orang percaya. Kata percaya dipakai kata pistos, berarti percaya dan beriman. Lalu ketika dikaitkan dengan kata yang mengerti secara pasif, maka kata pistos itu dapat dipercaya atau setia. Maka mereka disebutkan sebagai orang yang percaya dan setia. Dapat dipercaya. Dan beberapa penafsir setuju harusnya kata percaya ini diambil dalam bentuk yang aktif. Artinya percaya dan beriman. Karena penafsir tersebut mengatakan bahwa sebagai orang-orang percaya, umat Allah adalah rumah tangga iman. Yang dipersatukan oleh kepercayaan mereka yang sama kepada Allah melalui Kristus. Maka mereka disebutkan tadi sebagai orang kudus, orang percaya. Maka kalau orang percaya, tentu saja sulit untuk membayangkan kalau dikatakan seorang yang percaya tapi sulit untuk dipercaya. Tentu saja sulit untuk membayangkan seorang yang percaya yang tidak dapat dipercayai. Kebetulan tadi kami di gereja khotbahkan itu. Kita berkata kita orang percaya tapi sulit dipercaya, itu begitu sulit membayangkannya. Kita katakan kita percaya kepada Kristus tapi tidak dapat dipercaya. Tidak dapat dipercayai. Atau menjadi orang Kristen yang tidak setia. Kristen tapi tidak setia, itu sulit membayangkannya. Maka Paulus katakan kepada orang-orang percaya. Ketiga, Paulus menggambarkan mereka itu dengan sebuah ungkapan di dalam Kristus. Dan ini kunci untuk masuk kepada surat Efesus. Berada di dalam Kristus berarti secara pribadi, secara vital dipersatukan dengan Kristus. Seperti ranting-ranting pada pokok anggur dan anggota-anggota pada tubuh. Dengan demikian juga umat di Efesus. Karena tidak mungkin menjadi bagian dari tubuh tanpa berhubungan dengan kepala. Kristus adalah kepala daripada tubuh. Kepala gereja. Dan anggota-anggotanya menurut perjanjian baru, bahkan khususnya Paulus, menjadi seorang Kristen pada hakikatnya di dalam Kristus, bersatu dengan Dia dan dengan umatnya. Yang keempat, terakhir, Paulus menggambarkan mereka berada di Efesus. Apa artinya? Awalnya kota ini adalah sebuah koloni di Yunani. Efesus sekarang menjadi ibu kota provinsi Romawi di Asia dan pelabuhan komersial yang merupakan markas besar pemujaan Dewi Artemis yang kemudian hancur pada abad keempat sebelum Masehi.
Maka ketika dikatakan di dalam Efesus, tapi mereka juga disebut di dalam Kristus. Apa artinya ini? Maka Paulus tadi menggambarkan para pembacanya secara lengkap. Mereka orang kudus, mereka milik Allah, mereka orang percaya karena mereka telah percaya kepada Kristus. Mereka memiliki dua rumah. Karena mereka sama-sama tinggal di dalam Kristus dan tinggal di Efesus. Sesungguhnya semua orang Kristen adalah orang-orang kudus dan orang-orang percaya dan hidup di dalam Kristus dan di dunia sekuler. Maka sedih, kenapa saya katakan di awal sakit. Ketika masuk melayani jemaat, hal yang sama seperti biasa kita lakukan PI. Amang inang molomate itu dia doho. Beitanopon katanya. Sedih sekali. Maka ketika dikatakan kepada jemaat di Efesus, sesungguhnya jemaat sadar bahwa mereka memiliki dua rumah karena mereka sama-sama tinggal di dalam Kristus dan di Efesus. Maka semua orang Kristen, orang-orang kudus dan orang-orang percaya dan hidup di dalam Kristus dan juga hidup di dunia sekuler. Atau di surga dan di bumi. Banyak masalah rohani muncul karena kegagalan mengingat bahwa kita adalah warga negara dua kerajaan. Kita cenderung mengejar Kristus lalu kemudian menarik diri dari dunia. Atau menjadi sibuk dengan dunia dan lupa bahwa kita juga dalam Kristus. Seperti satu mata koin yang tidak bisa dipisahkan. Aku warga gereja tapi menarik diri dari dunia sekuler. Aku warga dunia tapi menarik diri dari Kristus. Itulah mungkin masalah kerohanian yang muncul di tengah-tengah kehidupan berjemaat. Maka itulah gambaran yang disebutkan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Selain gambaran itu, sebelum masuk kepada ayat 15, Paulus menuliskan anugerah yang spektakuler. Anugerah yang luar biasa yang diberikan Allah Bapa melalui Kristus kepada mereka. Itu terlihat dari ayat 3 sampai 14. Secara singkat saya mencoba memaparkannya. Dia memberkati kita di sorga dengan setiap berkat rohani pada ayat 3. Dia memilih kita sebelum dunia diciptakan. Ayat 4. Dia menentukan kita untuk diadopsi menjadi anaknya. Wow, luar biasa. Semua ini untuk memuji kasih karunia yang mulia. Ayat 6. Lalu dia memberi kita penebusan melalui darahnya. Lalu dia memberi pengampunan dosa. Ayat 7b. Bahkan dia melimpahkan kepada kita pengertian tentang Injil. Maka setelah Paulus mengungkapkan anugerah yang spektakuler itu, kemudian dia berkata karena itu. LAI berkata menuliskannya karena itu. Tetapi NIV menuliskan for this reason. Untuk alasan ini. Sejak aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus Kristus dan kasihmu untuk semua umat Allah, aku tidak pernah berhenti mengucap syukur untukmu. Dengan kata lain, setidaknya Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Efesus. Dia tidak di sana pada saat mereka bertobat. Dia hanya mendengar tentang pertobatan mereka. Dia mendengar tentang iman dan kasih mereka. Dan sebagai akibatnya dia tidak berhenti untuk berdoa bagi mereka. Maka mungkin juga menjadi tantangan bagi kita. Bagaimana Bapak Ibu berdoa bagi adik-adik kami di STT Trinity. Bagaimana Bapak Ibu melihat ketika sama-sama berjalan di mission trip di segala acara. Lalu kemudian Bapak Ibu mendengarkan bagaimana kami berbuah. Lalu setelah menjadi alumni, sudahkah tetap berdoa bagi kami? Bagaimana kita berdoa juga untuk adik-adik kami yang akan diterima nanti di STT Trinity, yang mungkin sudah waiting list. Kita tidak lihat perubahan mereka, tapi kita mendengar mungkin kasih mereka terhadap jemaat, cinta mereka terhadap Tuhan, kesukaan mereka terhadap Alkitab. Sudahkah kita juga tetap bersyukur dan berdoa bagi mereka?
Secara khusus juga bagi kami yang telah melayani di ladang pelayanan ini. Kami butuh keluarga yang benar-benar ada tempat untuk kami terus mencurahkan segala isi hati kami untuk melayani Tuhan ini. Maka perlu penguatan, perlu doa dari Bapak Ibu. Jadi pertanyaan yang perlu kita tanyakan pada diri kita sendiri adalah, ketika kita mendengar seseorang bertobat di suatu tempat, apakah itu mendorong kita untuk mendoakannya? Walaupun dampaknya tidak langsung bersinggungan kepada kita, atau justru kita memanggil, atau justru itu memanggil kita untuk berdoa, bersyukur, memohon berkat Tuhan atas mereka untuk hal-hal tertentu. Paulus berkata, sejak aku mendengar imanmu dan kasihmu, aku tidak berhenti mengucap syukur untukmu. Maka dengan kata lain, ada kewajiban dan hak istimewa untuk memahami bagaimana kuasa Injil mengubah kehidupan seseorang. Maka itu secara otomatis memunculkan rasa syukur yang melimpah. Ada kuasa Injil yang mengubahkan seseorang, itu membuat kita secara otomatis memiliki kewajiban bersyukur dan memiliki hak istimewa berdoa untuk mereka. Apa yang Paulus lakukan dalam Efesus 1 mendorong kita juga untuk menirunya. Untuk kita terus memuji Tuhan karena semua berkat rohani yang diberikannya pada kita. Dan kemudian kita terus bersyukur dan berdoa. Dengan demikian kita tidak kehilangan keseimbangan rohani. Bersyukur dan berdoa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dua kata yang disebutkan Paulus tadi, kasih dan iman, itu sebenarnya ada disebut dengan triad Paulin bersama dengan satu lagi kata pengharapan. Ayat 18 Bapak Ibu nanti baca, itu ada kata pengharapan. Iman, pengharapan dan kasih itu disebut sebagai mahkota kebajikan yang Paulus tulis. Jadi dalam suratnya itu selalu ada iman, pengharapan dan kasih sebagai kebajikan yang fundamental. Mereka terkait satu sama lain. Kasih, iman terkait lagi dengan pengharapan. Ketika misalnya dalam Kolose 1:35, iman, pengharapan dan kasih disebutkan. Namun menarik untuk melihat bagaimana itu saling terkait. Dalam ayat 3-5 tidak berbeda dengan Efesus. Dikatakan dalam Kolose itu, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kami berdoa untuk kamu karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus, tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan. Jadi formula dari Paulus selalu itu iman, pengharapan dan kasih. Maka dalam hal ini iman dan kasih timbul dari pengharapan. Kita berharap bahwa iman dan kasih muncul di tengah-tengah kehidupan kita secara terus-menerus. Secara terus-menerus. Iman dan kasih dipanggil didasarkan pada pengharapan. Itulah Kolose tadi. Tapi di tempat yang lain Paulus mensejajarkannya. Contohnya di ayat 1 Korintus 13. Demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Jadi Paulus selalu pakai formulanya iman, pengharapan dan kasih. Iman, pengharapan dan kasih. Ada iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah objek dari iman orang percaya. Lalu bekerja dalam kasih untuk umat Allah. Lalu kemudian ketika kita melihat ada orang yang bertobat, mengucap syukur dan berdoa untuk mereka. Sebenarnya Bapak Ibu, Paulus mengerti senyumnya jemaat di Efesus itu sebenarnya menutupi ketakutan. Ketakutan yang nyata tentang masa depan. Karena orang-orang di Efesus sadar bahwa Paulus dipenjara. Dan mereka tahu pemerintahan Romawi tidak memiliki banyak kesabaran terhadap orang-orang Kristen pada masa itu.
Kita bisa lihat bagaimana di Kisah 18 ayat 2, Aquila dan Priscilla itu tinggal di Efesus dan mereka tiba di sana karena apa? Karena Claudius telah mengusir orang-orang Yahudi dari Roma. Jadi sebenarnya senyumnya orang Efesus itu menutupi ketakutan karena apa? Karena Aquila dan Priscilla pun tiba di Efesus itu karena diusir oleh Claudius. Kisah Para Rasul 18 ayat 2. Mari kita buka dulu Bapak Ibu. Sebelum nanti kita masuk, kenapa ada kata duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Kisah Para Rasul 18 ayat 2. Sama-sama kita baca. Kisah Para Rasul 18 tadi ya Bapak Ibu ya. Sama-sama 1, 2, 3 ya. Ketakutan itu sebenarnya terjadi. Semua orang yang berada di kota itu ketika Paulus berada di sana juga, sebenarnya jemaat Efesus juga mengingat bagaimana jemaat itu atau Paulus ketika di Efesus ada keributan oleh Demetrius. Kisah 19 ayat 21. Sama-sama kita baca. Kisah 19 ayat 21. Kisah 19 ayat 21. 1, 2, 3 ya. Kemudian daripada semuanya itu Paulus masuk pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akaya, katanya, sesudah berkunjung ke situ aku harus melihat Roma juga. Maka judulnya di atas, Demetrius menimbulkan huru-hara di Efesus. Tadi Aquila Priscilla diusir sehingga harus ke Efesus. Kemudian huru-hara di Efesus. Sebenarnya senyumnya orang Efesus itu menutupi ketakutannya. Bagi orang Kristen abad pertama hidup di dunia Mediterania seperti orang Kristen hidup pada abad 21 ini. Yang hidup seperti tanda kutip di Timur Tengah. Mereka tidak pernah tahu kapan bom akan meledak. Atau mungkin seperti kita ini yang kapan saja bisa terjadi peledakan bom di gereja, persekusi, aniaya. Bahkan beberapa yang viral yang kita lihat. Ada orang yang sampai masuk ke gereja bisa menghentikan aktivitas gereja. Ketakutan itu sebenarnya terjadi pada jemaat Efesus. Mereka mengingat bagaimana Demetrius membuat keributan, bagaimana Aquila Priscilla harus diusir. Paulus sudah mengingatkan jemaat Efesus bahwa setelah ia pergi dari sana maka akan ada serigala-serigala yang ganas yang akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak menyayangkan kawanan itu. Itulah yang ditulis Kisah 20 ayat 29. Jadi ada dari pemerintah, ada dari penguasa, ada dari domba-domba yang akan mengacaukan mereka. Bahkan dikatakan domba itu akan dimakan oleh serigala-serigala yang tidak menyayangkan kawanan itu. Wah, ngeri sekali. Kisah 20 ayat 19. Saudara-saudara yang terkasih, apakah mereka memiliki lebih banyak hal yang perlu dikhawatirkan daripada kita? Saya tidak tahu. Apakah ancaman Romawi atau ancaman Yahudi lebih buruk daripada ancaman yang dihadapi oleh orang Kristen saat ini dari titik-titik mayoritas? Namun kasih serta pengharapan mereka tidak luntur. Wow, luar biasa sekali. Kasih dan pengharapan mereka tidak luntur. Kiranya itu juga yang dialami oleh kita di tengah-tengah goncangan hidup, pelayanan dan segala macam. Kasih, iman, pengharapan tidak luntur. Maka Paulus memuji mereka. Padahal Bapak Ibu kalau buka lagi Wahyu yang bicara jemaat-jemaat itu bagaimana kondisinya. Tesalonika bingung kedatangan Kristus yang kedua kali.
Korintus bertengkar mengenai ibadah, harus begini, harus begitu. Di Pergamus berurusan dengan amoralitas. Jemaat Laodikia suam-suam kuku. Dan apa yang kita lihat pada masa itu mungkin juga terjadi pada jemaat masa kini. Ada yang suam-suam kuku. Maka orang-orang Kristen di zaman ini sama seperti zaman ketika Efesus mengajukan pertanyaan. Dari kekacauan ini dapatkah Kristus benar-benar memelihara gerejanya? Dapatkah Kristus benar-benar mengobati gerejanya? Atau orang-orang Kristen sedang berjalan keluar dari panggilannya? Maka kalau Bapak Ibu, ada seorang pendeta mengisahkan tentang bagaimana Kristus setia kepada gerejanya. Dia mengisahkan tentang seorang mempelai dengan mempelainya atau sepasang calon. Lalu karena ketidakbagusan daripada si satu mempelai, maka mempelai lain tinggal. Tapi Kristus tidak seperti itu. Kristus tidak pernah meninggalkan mempelainya. Karena Kristus telah menginvestasikan banyak hal untuk mempelainya, untuk gerejanya. Dia meninggalkan tempat di surga untuknya. Dia menaati tuntutan hukuman Allah, bahkan dia harus menanggung dosa-dosa di kayu salib. Ia telah mengasihi jemaat, telah menyerahkan dirinya bagi jemaat. Dan menguduskannya untuk persembahan baginya. Darah Yesus telah menempa ikatan Kristus dan jemaatnya. Manusia tidak dapat memisahkan keduanya. Maka tadi Roma 8, apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Paulus mengatakan bahwa pada ayat 23 bahwa jemaat adalah tubuh Kristus. Anda tidak dapat memiliki tubuh tanpa kepala atau kepala tanpa tubuh. Kepenuhan dia yang memenuhi segala sesuatu dalam segala hal. Kristus dan gereja tidak dapat dipisahkan. Jadi Paulus tidak hanya bersyukur ketika tantangan dialami oleh jemaat di Efesus. Dia tidak hanya bersyukur ketika tantangan itu terjadi di jemaat Efesus. Dia melihat bagaimana iman mereka, mendengar tentang iman dan kasih mereka. Dan Paulus berdoa syafaat bagi jemaat di Efesus. Agar tujuan Allah yang berdaulat, agar tujuan Allah yang suci itu dalam keselamatan itu tercapai bagi jemaat. Maka ayat 17-19 doa syafaat Paulus kepada jemaat itu. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Paulus berdoa syafaat tentang pengetahuan tentang Tuhan pada ayat 17. Saudara-saudara, tentu saja mereka telah menjadi Kristen dan memang mengenal Allah. Tapi apakah mereka mengenal Tuhan lebih baik dari tahun ke tahun? Sama juga pertanyaan ini kita diajukan kepada kita. Apakah kita mengenal Tuhan makin baik dari tahun ke tahun? Apakah pengenalan kita akan Tuhan semakin baik dari tahun ke tahun? Menjadi sebuah pertanyaan juga bagi kita. Paulus berdoa untuk mereka bukan agar mereka terbebas dari kekecewaan, kesibukan, penyakit, lepas dari penyakit. Dia berdoa untuk mereka di atas segalanya agar orang percaya mengenal Tuhan lebih baik. Wah, menjadi sebuah perenungan juga bagi kita. Apakah kita berdoa juga untuk keluarga kita? Semakin tahun, semakin mengenal Kristus lebih baik. Apakah kita setiap hari juga berdoa untuk anak-anak kita? Mereka mengenal Tuhan semakin baik. Mengenal Tuhan semakin baik.
Bahkan dikatakan, I keep asking. Saya terus meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia lebih baik. Dengan kata lain, bukan hanya sekedar membaca 1-2 buku rohani secara intelektual akademik, tapi itu membutuhkan pekerjaan Roh Kudus yang tidak diragukan lagi melalui sarana kasih karunia, sehingga kita setiap hari mengenal Dia semakin baik, semakin baik, semakin baik. Atau sekarang sudah pertengahan tahun, apakah pengenalan kita akan Dia semakin turun? Turun atau naik Bapak Ibu? Saya juga gak berani jawabnya. Saya juga gemetar menjawabnya. Karena jujur, seperti saya katakan tadi ketika saya coba mengulang lagi. Ketika saya di WA sama Kak Teti, jujur saya terharu banget. Karena apa? Biasanya saya menikmatinya melalui YouTube, melalui Zoom. Menikmati bagaimana Bapak rohani memberikan makanan rohani. Saya menikmati itu. Tapi tiba-tiba Kak Teti WA, saya sempat kaget, lalu saya katakan sama istri, "Ma, gimana ini? Orang-orang top semua ini yang dikhotbahin ini. Para eksegesi luar biasa ini, Ma. Berjalanlah bersama Tuhan," itulah kata istri. Maka pertanyaannya lagi tadi, saya pun gak berani jawab. Apakah saya mendorong istri juga untuk mengenal Tuhan hari lepas hari makin baik? Atau kalau ada angketnya tahun 2022 bulan 6, beginilah pengenalan saya akan Tuhan. Tahun 2023 bulan 1 sampai bulan 6, beginilah pengenalan saya akan Tuhan. Semakin naik atau semakin turun. Paulus berdoa untuk jemaat itu. Dan kiranya juga ini menjadi PR yang mahal bagi kita. Ayat 18 Paulus berkata, "Aku berdoa agar mata hatimu diterangi, agar kamu dapat mengetahui harapan yang kepadanya Dia telah memanggilmu." Mengetahui harapan bisa berarti mengetahui dengan pasti kemuliaan yang akan datang, atau juga bisa berarti benar-benar melihatnya, mengalaminya. Berapa penafsir mengatakan pengharapan atau harapan dalam bahasa Inggris hope itu tanda kutip masih punya keraguan. Saya berharap bulan 12 pergi ke STT Trinity, tapi kalau saya sakit berarti kemungkinan saya nggak pergi. Maka di sana ada keraguan juga. Tapi dalam Kristus pengharapan, dipakai kata pengharapan dalam bahasa Yunani kepada Kristus, itu pengharapan yang pasti walaupun belum dilihat. Uncertain hope atau certain hope. Certain hope, pengharapan yang pasti. Maka kekayaan yang sudah diberikan tadi itu, warisan yang mulia, terikat dalam penyempurnaan dengan Kristus pada kedatangan yang kembali. Tetapi bahkan sekarang pun sebenarnya kita sudah menikmati segala sesuatu di dalam Kristus. Dengan kata lain, bahwa tidak ada kekuatan yang tak tertandingi yang Tuhan berikan kepada orang percaya. Di satu sisi kuasa Allah ditampilkan pada orang-orang percaya ketika nanti mereka dibangkitkan pada saat Kristus datang. Tapi mereka menjadi percaya sekalipun, itu adalah kuasa Allah. Makanya saya masih ingat di Ronggur Nihuta. Ini mungkin ya kami meniru almarhum lah kali ya. Sama-sama ketika almarhum katakan kalau ketemu A tanya A, kami juga tanya A. Ketika itu kami lagi bikin spanduk di Ronggur Nihuta, saya dan teman. Saya ingat itu, saya bertanya kepada opung ini. Benar-benar terjadi apa yang almarhum khotbahkan. Saya juga alami itu, saya tanya itu. Opung tu dia maho molo mate. Baro, anakku mana anak penau katanya. Bah, idon yan. Alai
Tu surga doh manang tu naroko. Aima dah nian, pangidoan nian gitu loh. Ketidakpastian. Sedih sekali. Dan itu juga terjadi pada gereja yang kita layani saat ini. Makanya tantangannya berat. Saudara-saudara yang terkasih, maka kita masuk kepada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bagian yang terakhir. Bagaimana kita dapat mengetahui kebesaran kuasa Allah yang tak terhingga itu? Karena ia telah menunjukkan di depan umum dalam kebangkitan dan peninggian Kristus. Itulah yang terjadi pada ayat 20-23. Paulus mengacu pada 3 peristiwa yang berurutan. Pertama, Paulus katakan ia telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ayat 20a. Kedua, ia mendudukan dia di sebelah kanan di surga. Jauh lebih tinggi daripada semua lawannya. Dan telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya. Dan ketiga, ia telah menjadikan dia sebagai kepala dari segala sesuatu untuk jemaat, yaitu tubuhnya. Ayat 22b dan 23. Dan ketiganya adalah bagian satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kebangkitan, mendudukan di sebelah kanan, dan ia menjadi kepala atas jemaat, atas tubuhnya. Karena kebangkitan Kristus dari kematian dan penobatannya atas kuasa-kuasa jahat, maka ia telah diberi kedudukan sebagai kepala atas jemaat. Kebangkitan dan kenaikannya merupakan demonstrasi yang menentukan dari kuasa ilahi. Karena jika ada 2 kuasa yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia, yang membelenggu manusia, yaitu maut dan kejahatan, maka keduanya, maut dan kejahatan itu telah dikalahkan oleh Allah, oleh Kristus. Maka ketika dikatakan tema duduk di sebelah kanan Allah, menjadi sebuah pengertian bahwa yang pertama, ia menang dari maut. Maka ketika dikatakan duduk di sebelah kanan Allah, berarti kemenangan yang daripada Tuhan. Tapi sebelum kepada kemenangan, saya mau coba urutkan yang pertama. Ketika kata-kata ini juga sebenarnya dalam perjanjian baru itu banyak sekali. Dan bahkan dalam pengakuan iman rasuli kita katakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Maka ungkapan ini sebenarnya berasal dari Mazmur 110 ayat 1. Maka ketika dikatakan berasal dari Mazmur 110 ayat 1 dikutip oleh Paulus pada saat dia menuliskan suratnya ketika dia di penjara sekitar tahun 60-61. Sebagai Mazmur mesianik, Mazmur 110 ayat 1 ini dianggap Mazmur mesianik oleh orang Yahudi dan juga orang Kristen, maka Mazmur ini telah digenapi oleh Kristus. Maka periode zaman Second Temple itu, ayat ini bersifat nubuatan yang telah digenapi dalam Kristus Yesus. Maka ketika dikatakan duduk di sebelah kanan Bapa, apa artinya? Yang pertama, Yesus dikonfirmasi sebagai Allah. Sama saja dengan memberikan peneguhan terhadap klaim Yesus bahwa ia adalah Allah. Maka penggunaan duduk di sebelah kanan sebenarnya mereka sudah kenal itu sejak tahun 50 Masehi. Bahkan C.H. Dodd berkata, Allah telah meninggikan Yesus di sebelah kanannya, menggenapi nubuat Mazmur 110 ayat 1, dengan demikian membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Bahkan James Dunn juga berkata ayat ini Mazmur 110 ayat 1 yang banyak dikutip di perjanjian baru itu seperti benang emas di sebagian besar perjanjian baru. Sebuah kristologi perjanjian baru yang kuat yang dirangkum dengan pengakuan Yesus adalah Allah. Jadi yang pertama bahwa pernyataan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa adalah mengkonfirmasi bahwa Yesus adalah Mesias atau Allah. Matius 26 ayat 63 ketika Yesus dihadapkan Imam Besar Kayafas. Imam Besar Kayafas berkata, demi Allah yang hidup,
katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Mesias, anak Allah atau tidak? Lalu Yesus menjawab, engkau sendiri telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Imam besar itu mengoyakkan baju tanda bahwa Yesus menghujat Allah. Dan pada masa itu akhirnya terkonfirmasi, Yesus yang duduk di sebelah kanan mengkonfirmasi ia sebagai Allah. Maka ketika mereka umat di Efesus mengalami banyak rintangan itu, adanya dari Demetrius yang membuat huru-hara, adanya kemungkinan dari orang Yahudi, kemungkinan juga dari penguasa, mereka diingatkan Yesus adalah Allah yang akan menjaga gerejanya. Yang kedua, seperti yang tadi saya katakan, tangan kanan melambangkan tempat kekuasaan dan kemenangan. Maka Darrell Bock berkata, tangan kanan itu tempat kekuasaan dan kemenangan. Maka dia mengutip beberapa ayat, Keluaran 15 ayat 6. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Maka duduk di sebelah kanan Allah Bapa berarti tanda kemenangan. Maka ketika mereka dalam penderitaan, mungkin ada penguasa yang harusnya mengayomi mereka tapi mencoba membuat mereka tidak nyaman. Bahkan huru-hara itu yang terjadi. Akhirnya mereka diingatkan ada Kristus yang menang. Maka kami juga harus menang dari pengalaman penganiayaan atau penderitaan itu. Itu juga yang terjadi harusnya bagi kita. Ketika setiap minggu kita mengatakan iman percaya kita pengakuan rasuli, duduk di sebelah kanan tanda sebuah kemenangan, maka hadirkanlah Kristus di tengah-tengah hidup kita. Secara khusus minggu lalu kita Pentakosta ya. Roh Kudus sudah turun mendiami kita. Maka ingatlah ketika dikatakan Yesus duduk di sebelah kanan Allah, tanda kemenangan itu hadir. Maka kita juga akan menang dari dosa ketika Roh Kudus menjadi raja atas hidup kita. Ketika Kristus menjadi raja atas hidup kita. Yang ketiga, duduk di sebelah kanan berarti segala kuasa dan otoritas berada di bawah kaki Tuhan Yesus. Segala sesuatu. Di ayat 20 sampai 23 dikatakan segala sesuatu di bawah kaki Tuhan Yesus. Dalam budaya Greco-Roma atau dunia Yunani Romawi, duduk di sebelah kanan di dalam konteks itu adalah berbagi kekuasaan, berbagi otoritas. Seorang dokter Clint Burnett berkata, Christ at God's right hand and its Greco-Roman cultural context itu artinya berbagi kekuasaan, berbagi otoritas sejajar atau sama. Maka ketika mereka diingatkan Kristus yang naik duduk di sebelah kanan, keraguan ketakutan pun akan sirna. Karena apa? Kristus memerintah. Segala sesuatu yang benar-benar ada tanpa terkecuali ada di bawah kaki Tuhan Yesus. Dia memegang otoritas segala sesuatu atas segala sesuatu. Jika Allah Bapa menguasai segala sesuatu, maka Yesus sebagai oknum kedua Tritunggal juga menguasai segala sesuatu. Sebelum Yesus naik ke surga, ia berkata dalam Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberi segala kuasa di sorga dan di bumi. Berbagi kuasa dan otoritas. John Stott menulis artinya ia mengangkatnya ke tempat kehormatan yang tertinggi dan otoritas eksekutif. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sedang mengawasi segala sesuatu, sedang mengontrol segala sesuatu. Maka Kristus memerintah dengan kuasa dan otoritas Yahweh sendiri. Posisi tangan kanan melambangkan kehormatan tertinggi, kedekatan dengan Yahweh, dan pendelegasian otoritas dan kekuasaannya.
segala sesuatu adalah milik Kristus. Maka ketika pertanyaan tadi di depan, bagaimana kita memperbaiki gereja yang sakit? Diingatkan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus mengontrol segala sesuatu. Yesus dengan otoritasnya mengawasi, memerintah segala sesuatu. Bahkan dikatakan, baik di dunia, baik yang ada di mana tadi dikatakan lagi? Di sorga, di dunia yang akan datang, Kristus mengontrol segala sesuatu. Maka apa yang harus kita takutkan ketika Yesus mengontrol segala sesuatu? Hidupku dan hidup Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Hidup gerejanya. Dan jika Kristus dan gereja tidak dapat dipisahkan, maka segala sesuatu yang menjadi milik Kristus harusnya juga menjadi milik gereja. Apa otoritasnya? Mengusir setan demi nama Yesus. Keluar. Harusnya juga milik gereja. Tapi yang terjadi apa? Saya kalau nggak salah ngobrol sama Namburu waktu terakhir. Saya baru melayani seorang ibu Boru Sinaga. Dari awal dia bukan Kristen yang setia. Dari penganut yang lain. Maka ketika hari Selasa itu saya datang ke rumahnya, dia sudah tergeletak. Lalu kemudian terjadilah percakapan itu. Terima Yesus. Maka gak lama kemudian ketika kita berdoa, gak lama kemudian ia dipanggil Tuhan. Dan itu perdana saya menguburkan orang mati. Tapi Bapak Ibu, teman-teman yang lain, ketika sudah disenggak, dibentak oleh ibu ini, saya juga pertama kali datang sebagai pendeta jemaat. Apaan itu katanya. Kebetulan dia ini juga yang salah, kebetulan dia suaminya siahan pula itu lagi. Jadi double itu. Semua siahan sama katanya. Aduh. Ya sama sih semua. Karena kan dari Somba Debata, dari sana sama. Ketika kita datang, dia di atas pergi. Tapi ketika dia sakit, saya gak berdaya lagi. Lalu kemudian saya layani. Mungkin sampai 2-3 jam. Adakah yang kau pegang? Ada. Mana? Ini. Saya datang ke A. Bereskan itu. Ya puji Tuhan. Saya sangat yakin. Ia bersama dengan Bapa di surga. Tapi adakah orang-orang yang berani seperti itu juga? Ketika ada jemaat yang mengalami hal yang seperti itu, atau bahkan maaf nih, ada sintua yang takut dengan rumah kosong. Aduh. Ada sintua yang takut jalan pulang malam, dongani Jawa Mang katanya. Aduh. Segala kuasa yang ada pada Kristus harusnya juga ketika gereja dan Kristus tidak dapat dipisahkan, gereja juga harus memilikinya. Amin. Maka gereja juga punya kuasa untuk mengusir roh jahat. Gereja juga harusnya memiliki kekuatan di dalam Kristus karena Kristus memiliki kekuatan itu. Allah telah meletakkan segala sesuatu di bawah kakinya dan menetapkan dia menjadi kepala atas segala sesuatu bagi jemaat. Dengan kuasa yang ada pada Kristus, maka ia dapat berkata kepada kita, janganlah takut hai kawanan kecil. Dan mungkin kita masih khawatir, bertanya-tanya dan menangisi gereja yang sedang sakit. Dengarkanlah, Kristus ingin memelihara gereja dan Kristus akan memelihara gerejanya karena Kristus dapat memelihara gerejanya. Dan ia akan melakukannya dengan kuasanya. Kuasa yang daripada Kristus. Allah meletakkan segala sesuatu di bawah kakinya dan menetapkan dia untuk menjadi kepala atas segala sesuatu.
Dan itu dilakukannya untuk gereja, untuk kita orang yang percaya, yang adalah miliknya, yang adalah tubuhnya, yang adalah kepenuhan Dia yang memenuhi segala sesuatu dalam segala hal. Dengan kata lain, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, penunjukan kuasa dalam Kristus ini, Kristus ditinggikan, dibangkitkan dari antara orang mati. Pertunjukan kuasa inilah untuk gereja. Ia bangkit bukan untuk dirinya, bukan untuk pribadinya, tapi untuk orang percaya. Ia bangkit naik ke surga bukan untuk dirinya, tapi untuk gereja. Dia membuat semesta berjalan, mempertahankan polanya yang teratur, adalah juga untuk gereja. Meskipun kita tidak ingin mengabaikan kebenaran bahwa Kristus menjalankan otoritas atas segala sesuatu di bumi dan di sorga. Dikatakan tadi, kepadaku telah diberikan semua otoritas di sorga dan di bumi. Namun semuanya itu lebih fokus untuk gerejanya. Bukankah Ia datang untuk kita ini, untuk dunia ini? Karena Dia tidak menginginkan dunia ini binasa. Bagaimana kita memperbaiki gereja yang sakit? Kita tidak bisa. Kita hanya dapat memperbaiki diri kita sendiri. Maka kita mengosongkan diri kita dari kesombongan, mengakui segala dosa-dosa kita, menenggelamkan sifat dosa. Setiap hari kita mengakui bahwa Allah yang tidak berhutang apa-apa kepada kita telah memberikan segalanya kepada kita. Maka kita akan mengangkat pandangan kita kepada Kristus yang telah naik ke surga. Dan kemudian kita menyingkir dan membiarkan Dia mengambil alih hidup kita. Karena Dia yang berotoritas mengontrol gerejanya. Ada sebuah perkataan dari Agustinus. Karena ini bahasa Latin panjang, saya nggak usah baca, takut salah ya. Kristus akan memerintah di antara orang-orang kudus selamanya. Inilah yang Tuhan katakan, inilah Tuhan janjikan. Dan jika itu tidak cukup, Tuhan juga bersumpah untuk ini, bahwa Ia datang untuk gerejanya. Ia mengawasi gerejanya. Ia menginvestasikan segala sesuatu, bahkan nyawanya, untuk gerejanya. Dan Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk gerejanya. Maka itu harus menjadi bingkai dalam pikiran kita. Kita gantungkan itu dalam hati kita. Pakukan itu dalam pelayanan kita. Lihatlah sampai hari kematian kita. Di dalam kekekalan Kristus akan memerintah di antara orang-orang kudusnya. Ini yang telah Allah katakan. Allah telah berjanji. Dan jika itu terlalu kecil, Allah juga telah bersumpah. Percayalah akan hal itu. Dan Kristus akan memelihara gerejanya dengan kuasanya. Maka ada 3 hal yang tadi itu. Duduk di sebelah kanan berarti segala kuasa dan otoritas berada di bawah kaki Tuhan Yesus. Maka ketika kesulitan terjadi, sampaikan kepadanya yang memiliki otoritas itu, yang memiliki kuasa itu. Ketika kita mengalami kebuntuan, ingatlah ada Kristus yang sudah menang. Sampaikanlah keluh kesah kita kepadanya, maka kemenangan akan terjadi juga. Lalu kemudian Yesus terkonfirmasi sebagai Allah. Banyak memang pemahaman. Ada yang berkata ya duduk di sebelah kanan berarti Tuhan Yesus menjadi pengantara. Banyak hal. Tetapi 3 hal yang tadi membuat kita kiranya kuat. Memampukan kita untuk semakin setia kepada Kristus. Mungkin ke depan ini sulit. Tapi ingatlah seperti saya katakan di awal. Berjalan bersama. Bukan hanya berjalan bersama antara kiri dan kanan. Berjalan bersama dengan Dia yang duduk di sebelah kanan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kiranya Engkau memampukan kami mengerti lebih dalam lagi melalui Roh Kudus tentang firman yang telah kami dengarkan. Berkati kami agar juga memaknai Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa menjadi sebuah
pengakuan yang terus-menerus dalam hidup kami. Sehingga apapun masalah hidup kami sadar ada Kristus yang mengawasi kami, mengontrol kami, memberikan berkat surgawi bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah pemberitaan firman yang telah terjadi tadi, agar kiranya kami semakin bertumbuh. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin. Luar biasa firman Tuhan yang boleh mengingatkan kita supaya kita tetap semakin hari semakin percaya, semakin hari semakin lebih baik lagi, dan kita boleh terus melihat apakah kita semakin hari semakin mencintai Tuhan, mencintai Alkitab, mencintai sesama kita, dan biarlah kita yakin ya, kita adalah hasil dari doa dari Bang Sagala ya, hasil daripada doa-doa dia ya. Ya, kalau misalnya Paulus mendoakan jemaat-jemaatnya di Efesus dan sebagainya, Pendeta Mangapul Sagala mendoakan kita, sehingga kita adalah hasil daripada buah pemberitaan firman-Nya. Ya. Oke, kita akan terus mempunyai suatu pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Kita akan meresponi firman Tuhan dengan bernyanyi Sungguh Kerajaan Allah di Bumi. Tapi yang pertamanya kita nyanyikan lagu bahasa Bataknya dulu ya. Bahasa Bataknya, kemudian bahasa Indonesianya. Kidung Jemaat 247, Sungguh Kerajaan Allah di Bumi tak kalah. Memberikan persembahan yang terbaik dari kita, karena kita sudah dilayani oleh Kristus sendiri dan diberikan yang terbaik dari Dia. Mari kita memberikan yang terbaik dan sambil menyanyikan pujian Rindukah Engkau mendapat berkat Tuhan. Untuk petugas untuk boleh kantong persembahan. Mari kita memuji Tuhan. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan. Ada 2 persembahan ya, 2 kantong. Engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya penuh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hati, karena Tuhan berpesan bahwa
hati kita terus meluap di dalam segala kelimpahannya dengan ucapan syukur kepada Dia. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Sabrina Louis Hutapea, Bersamamu Aku Menang. Oke. Shalom, Amang Inang, saudara-saudari kekasih Tuhan Komunitas Bonapa Sogit Diaspora Yayasan Bina Dunia. Horas Madihita Saluhutna. Puji nama Tuhan karena kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, Sabrina Louis Hutapea. Terima kasih Kak Jufes. Luar biasa, Sabrina sangat diberkati bisa hadir secara onsite. Semua karena kemurahan Tuhan ya. Dulu waktu pandemi Sabrina sempat mengikuti beberapa kali secara online. Waktu itu mendiang Amang Pendeta Mangapul Sagala yang masih terus setia ya, terus jadi berkat. Dan sampai saat ini karena kasih anugerahnya kita boleh ada di sini. Semua karena kasih kemurahan Tuhan. Sangat diberkati juga dengan khotbah Amang Pendeta Michael Sihaan. Wow, bersama Yesus kita menang. Kita percaya ya, pandemi boleh berlalu. Saya percaya semua karena kemurahan Tuhan. Ada maksud Tuhan yang baik di balik segala penderitaan, kekhawatiran. Hidup ini adalah perjuangan, hidup ini adalah anugerah. Dan Tuhan memilih setiap kita untuk boleh jadi saksi, jadi berkat, jadi terang, jadi dampak yang baik. Apapun pergumulan kita percaya bahwa Yesus Tuhan terlebih besar dari segala permasalahan kita. Jika Allah di pihak kita, siapakah dapat melawan kita? Bersama Yesus kita pasti menang karena Tuhan sudah selesaikan segala sesuatunya di kayu salib, amin. Seperti khotbah Pak Pendeta, dia telah menang atas segala dosa, dia telah menang atas segala kutuk, segala maut, segala penderitaan. Dan kita percaya dia benar-benar Tuhan dan juru selamat pribadi kita. Dia Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kita dan naik ke surga dan dia memberikan Roh Kudusnya bagi kita. Sebagai tanda dia tidak pernah meninggalkan kita. Jangan pernah menyerah dalam hidup ini. Kalau waktu-waktu masih diberikan kepada kita, berarti mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan lagu ini menjadi pernyataan iman, lagu ini Tuhan yang beri. Pada saat masa pandemi saya seorang ibu dari satu orang anak, seorang istri dan juga Tuhan menjadikan saya sebagai seorang pencipta lagu dan penyanyi rohani di masa pandemi. Jadi ada 5 lagu yang Tuhan berikan di masa pandemi, semua dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi lagu yang Bersamamu Aku Menang ini adalah lagu yang tercipta di tanggal 11 November 2022 sudah rilis. Lagu ini menjadi semangat buat kita dalam menjalani kehidupan ini. Percaya ada Yesus. Percaya ada Tuhan yang memberikan kemenangan, kekuatan, pengharapan, kehidupan, pemulihan. Apapun raksasa di depan kita, Tuhan terlebih besar dari segala sesuatu masalah kita. Ini pernyataan iman kita. Bersamamu aku menang. Kami yakin Tuhan, Kau memberikan kami kemenangan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan yang Kau beri Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Bersamamu aku menang. Bersamamu aku hidup. Darahmu bebaskanku, pulihkanku jadi baru. Amin. Bersamamu, bersamamu aku menang. Bersamamu aku hidup. Darahmu bebaskanku, pulihkanku jadi baru. Kami percayakan Engkau Tuhan. Ku percaya padamu Yesus Tuhan dan Juru Selamatku. Kaulah jalan kebenaran
kita. Bersama Yesus kita menjadi lebih dari pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oh, jadi Sabrina sudah menciptakan lagu 5 ya. Pendeta Mangapu Sagala 17 lagu ya. Kalau dia masih hidup, wah terus dia menciptakan lagu ya. Mudah-mudahan Sabrina bisa sampai 17 ya. Amin. Kita berikan tepuk tangan untuk Sabrina pemuji Tuhan. Iya. Iya, Bang Sagala, Pendeta Mangapu Sagala, kalau tidak salah ya, menciptakan lagu 17 lagu. Karya buku-bukunya dia tulis itu 10. Wow, saya sudah ngebayangin. Tadi sebelum kesini kemarin saya ngelihat videonya Bang Sagala, saya jadi nangis, jadi nginget itu semua ya. Iya, tapi pasti dia gembira melihat kita tetap setia sampai sekarang. Oke, kita akan, saya undang untuk pengumuman dan doa syafaat. Itu David Sipayung ya. Iya, David Sipayung. Silakan David Sipayung untuk pengumuman dan doa syafaatnya. Cek ya. Horas. Wah, semangat nih semua nih. Oke, diminta untuk menggantikan. Ya, oke, sebelumnya Shalom, masih semangat untuk kita nih, semangat? Belum buru-buru untuk pulang kan? Oke, jadi tadi saya merenungkan gitu ya. Saya ingat-ingat, di sini berkumpul dari berbagai provinsi nih di sini saya pikir tadi ya. Kami dari Citayam sana, dari Jawa Barat gitu kan. Ada juga mertua dari Sumatera Utara gitu ya. Nah, ada juga tadi dari Mepet Sawah, dari Banten gitu ya. Ada juga. Wah, jadi walaupun kita jumlahnya segini tapi mewakili berbagai provinsi gitu ya, se-Indonesia. Oke, itu singkatnya. Oke, selamat datang ya kami ucapkan tadi dari Bapak Ibu di sini di ibadah bulanan Komunitas Bonapa Sogit di bulan Juni ini. Mungkin di sini ada yang pertama kali datang, boleh berdiri dulu. Dari ya ada angkat tangan aja, wah ada banyak ya. Baru pertama kali datang bulan ini. Ya, untuk ibadah Komunitas Bonapa Sogit kita laksanakan setiap minggu pertama ya, setiap bulannya. Dan kami menyambut Bapak Ibu Amang Inang untuk datang kembali bulan depan ya. Masih di tempat ini Minggu 2 Juli 2023 ya. Jadi boleh diajak teman-temannya dan saudara-saudara yang lain. Oke, selanjutnya kami mengucapkan terima kasih ya untuk pelayanan ya, Bapak Pendeta Michael Sian ya. Jadi kita bersyukur juga abang kita gitu ya, teman pelayanan juga di Mission Trip ya. Dulu di Onan Rugu ya. Bahkan sekarang sudah puji Tuhan menjadi gembala ya tadi di BSD ya. Ya, semoga nanti pelayanannya sukses di sana. Dan kita juga dilayani dengan kakak kita MC Juves ya. Kak Juves, terima kasih. Julinda Vera Simanjuntak, benar? Cekal Juves ya. Dan kita juga dilayani dengan para artis kita ya, artis Batak Indonesia gitu ya. Dilayani oleh keyboardis kita Bang Tiro Syotang. Terima kasih untuk pelayanannya. Dan ada juga gondang Bang Nardi Simamora, dan ada juga seruling ya Bang Bonggut Sidaputar ya. Artis semua nih ya. Dan tidak kalah artis juga dari Bekasi juga, ini ada singers ya. Kak Mince Opung Sunggu dan Maria Sijabat. Ya, terima kasih Kak untuk pelayanannya. Dan pengisi acara kita kami ucapkan terima kasih juga dari STT Trinity, dan terkhusus untuk Kak Sabrina Luis Utapaya. Terima kasih udah mengisi acara, dan mudah-mudahan di ibadah berikutnya bisa hadir kembali ya, 2 lagu ya jika diundang. Oke, terima kasih. Oke, berikutnya kita akan berdoa. Ada beberapa pokok doa yang kita akan doakan. Yang pertama tentang ibadah bulanan KBD.
Nah, yang berikutnya kita berdoa juga untuk Yayasan Bina Dunia dan juga KBD dan ST Trinity, dan selanjutnya kita juga akan berdoa untuk bangsa dan negara kita, dan kami akan memimpin dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini Tuhan boleh kumpulkan kami Tuhan dari berbagai tempat ya Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menikmati firman-Mu ya Tuhan. Kami boleh menikmati puji-pujian ya Tuhan. Kami boleh menikmati doa-doa, dan kami boleh menikmati setiap persekutuan yang ada di tempat ini. Bapa di surga, kami bersyukur untuk ibadah ini ya Tuhan. Untuk firman yang boleh kami dengar. Kiranya firman itu Tuhan boleh menjadi api untuk kami, boleh menjadi semangat bagi kami ya Tuhan, untuk boleh kami berharap kepadamu untuk menjalani kehidupan kami. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang hadir di tempat ini atau yang belum bisa hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Kami berdoa jika di saat ini Tuhan dalam kondisi yang banyak pergumulan Tuhan. Pergumulan dalam pekerjaan ya Tuhan. Pergumulan di dalam keluarga ya Tuhan. Pergumulan di dalam perekonomian ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, ketika kami datang di tempat ini mendengarkan firman-Mu, bernyanyi, bersekutu, kiranya Allah yang memberikan penguatan, Allah yang memberikan kemenangan ya Tuhan, Allah yang memberikan harapan, bahwa Allah yang selalu menyertai kami Tuhan hari lepas hari, dan Allah juga yang memberikan jalan keluar bagi kami. Bapa di surga, kami bersyukur juga Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pelayan-pelayan Tuhan yang boleh Tuhan sediakan. Kami boleh beribadah di tempat ini Tuhan. Boleh menikmati kasih-Mu, karena Tuhan boleh mengirimkan hamba-hamba-Mu Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memainkan lagu-lagu pujian, untuk untuk memimpin pujian ya Tuhan. Dan semuanya itu Tuhan karena kemurahan Tuhan. Kiranya Allah yang menggerakkan hati setiap kami ya Tuhan, untuk boleh terlibat dalam pelayan-pelayan Tuhan, untuk membawa jemaat hadir ke dalam mezbah-Mu yang kudus ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan untuk tempat ini. Kiranya tempat ini Tuhan boleh berkati, menjadi tempat untuk menyebarluaskan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin di LPM ini Tuhan. Tuhan memberikan mereka hikmat, dan memberikan mereka juga api roh Tuhan, yang terus boleh menjadi pemberita Injil Tuhan, dimanapun mereka memberitakan Injil di berbagai Indonesia juga, khususnya untuk mahasiswa Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Yayasan Bina Dunia. Bersyukur Tuhan, kiranya Allah boleh menggerakkan semua pembina, pengurus, dan semua mitra Tuhan Yesus, dan semua yang terlibat dalamnya untuk bersama-sama Tuhan memberikan dan membuat program-program Tuhan Yesus, program yang sedang berjalan ya Tuhan Yesus untuk komunitas Bonaparte Sogit, dan ada juga Tuhan Yesus ST Trinity, dan ada juga mission trip di berbagai daerah. Kami berdoa Tuhan, kiranya Yayasan Bina Dunia Tuhan pakai lebih berdampak lagi ya Tuhan melalui program-program yang sudah dijalankan. Bapa di surga, kami bersyukur juga Tuhan untuk komunitas Bonaparte Sogit diaspora ini Tuhan Yesus. Kiranya ke depan Tuhan boleh semakin besar lagi, dan kami boleh Tuhan mengajak teman-teman kami lagi Tuhan untuk menikmati firman-Mu Tuhan, untuk menikmati lagu-lagu pujian, untuk bersekutu Tuhan, untuk diperlengkapi menghadapi semua tantangan-tantangan ya Tuhan di dalam pekerjaan, keluarga, dan di dunia marketplace sekarang ini ya Tuhan yang terus berkembang, di dunia digital ya Tuhan yang terus berkembang, supaya kami Tuhan siap secara pribadi, siap secara keluarga untuk menghadapi tantangan-tantangan yang terus berubah sepanjang zaman. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk ST Trinity. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap proses perkuliahan sudah berjalan, untuk setiap para pengurus ST Trinity. Kami juga berdoa untuk para dosen dan staf Tuhan. Tuhan perlengkapi, Tuhan boleh menguatkan Tuhan setiap tantangan yang ada. Kami juga berdoa Tuhan untuk proses akreditasi institusi, untuk proses akreditasi kampus. Banyak tantangan ya Tuhan, dan sekarang sedang dipersiapkan Tuhan berbagai tim untuk mengurus semua administrasinya Tuhan. Kiranya nanti pada waktunya Tuhan, kiranya ST Trinity Tuhan boleh menjadi akreditasi yang terbaik ya Tuhan, dan menjadi akreditasi unggul di tahun-tahun yang akan datang. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk penerimaan mahasiswa baru. Untuk beberapa mahasiswa sudah mendaftar ya Tuhan. Kiranya Tuhan kirimkan orang-orang yang memenang, Tuhan persiapkan Tuhan untuk menjadi alat Tuhan. Kirimkan orang talenta-talenta yang terbaik ya Tuhan, karena
kami membutuhkan talent-talent terbaik Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menggali firman Tuhan, untuk yang memiliki empati Tuhan, untuk merawat jemaat khususnya di sekitar Bonapasogit dan seluruh Indonesia Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan khususnya untuk program rumah misi, program yang bersama-sama dengan masyarakat di daerah Tuhan. Ada berbagai tempat ya Tuhan. Ada di Utaraja Tuhan, ada di Bonandolok, ada di Hari Pohan, dan beberapa sekarang Tuhan sedang digarap ya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, Tuhan perlengkapi orang-orang yang sudah dipersiapkan, yang sedang bergumul ya Tuhan. Tuhan perlengkapi setiap dana yang dibutuhkan ya Tuhan. Tuhan juga perlengkapi orang-orang yang dipersiapkan dan sedang mencari juga Tuhan tempat-tempat di mana yang akan diadakan tempat menjadi rumah misi. Kami tahu Tuhan rumah misi ini menjadi sangat penting ya Tuhan untuk kami boleh tinggal bersama-sama dengan masyarakat Tuhan, untuk membina mulai dari anak-anak sampai orang tua Tuhan, untuk mereka belajar di sana Tuhan, untuk mereka boleh diperlengkapi baik secara pemahaman firman Tuhan, baik secara pendidikan, pengetahuan, dan supaya mereka anak-anak di daerah juga Tuhan tidak tertinggal Tuhan dengan pendidikan yang ada di kota ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan perlengkapi setiap staf, dan kami juga berdoa Tuhan, kiranya setiap program itu Tuhan boleh berjalan dengan baik. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Bangsa Indonesia, bangsa yang besar ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pejabat-pejabat yang ada di negara ini Tuhan. Mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai ke tingkat pusat ya Tuhan. Tuhan perlengkapi ya Tuhan. Tuhan kirimkan ya Tuhan anak-anak-Mu ya Tuhan yang memiliki integritas ya Tuhan. Tuhan mengirimkan orang-orang talenta-talenta yang terbaik Tuhan untuk mengisi negeri ini. Kami bersyukur Tuhan. Salah satu program dari bangsa ini ya Tuhan yang menyediakan banyak beasiswa ya Tuhan. Kami bersyukur untuk sudah puluhan ribu ya Tuhan yang sudah mendapatkan beasiswa Tuhan dalam negeri dan luar negeri. Yang nantinya Tuhan akan mengisi pos-pos yang akan menjadi tenaga-tenaga pejabat di negara ini Tuhan Yesus. Kiranya setiap orang pun Tuhan yang sudah diberikan beasiswa, yang sudah diberikan perlengkapan ya Tuhan untuk menimba ilmu ya Tuhan di berbagai kampus, di berbagai tempat, dan di berbagai perusahaan di dalam negeri Tuhan. Tuhan mereka menjadi calon-calon ya Tuhan, talenta-talenta untuk menjadikan Indonesia emas di tahun 2024 nanti Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya para pejabat kami ya Tuhan memiliki integritas Tuhan, yang tidak jauh dari korupsi Tuhan, karena itu akan menghambat Tuhan perkembangan bangsa ini Tuhan. Dan tentunya Tuhan dengan adanya penghambatan itu Tuhan, maka tingkat kemiskinan, tingkat akses pendidikan, tingkat akses teknologi, semuanya akan terhambat dan kami akan terkungkung dalam kemiskinan ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, kami juga berdoa untuk para penegak hukum di negara kami Tuhan, mulai dari jaksa, hakim Tuhan, biar mereka menjadi perwakilan Tuhan di bangsa ini, menjadi tangan Tuhan untuk menghakimi apa yang baik dan apa yang jahat Tuhan, sehingga semua permasalahan hukum di negara kami Tuhan boleh berjalan dengan baik. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk perekonomian kami Tuhan Yesus. Tuhan, di tengah tantangan zaman ini Tuhan, kami mengalami tantangan, setiap keluarga memiliki tantangan ekonomi Tuhan. Kiranya bangsa kami ya Tuhan Yesus, Tuhan pakai untuk menstabilkan ekonomi Tuhan, sehingga para pekerja, para pengusaha kecil, para pengusaha mikro dan menengah Tuhan boleh memiliki perkembangan yang baik Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberkati para menteri, memberkati para setiap pejabat yang mengatur perekonomian kami Tuhan, sehingga masyarakat pun bisa menjalani kehidupan dengan baik ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk suasana negara kami ya Tuhan dalam persiapan pemilu tahun depan ya Tuhan. Kiranya Bapa di surga, anak-anak Tuhan gerakkan hatinya Tuhan, yang memiliki talenta di bidang eksekutif ya Tuhan, yang memiliki talenta di bidang legislatif Tuhan menggerakkan menjadi calon-calon kepala daerah Tuhan, menjadi calon-calon dewan ya Tuhan, sehingga program-program Tuhan boleh berjalan terbaik. Kiranya Allah juga yang mengamankan negara kami Tuhan. Banyaknya tensi politik Tuhan yang akan terjadi, biarlah Tuhan yang menjagai bangsa ini Tuhan agar tetap damai Tuhan untuk menyongsong pemilu di bulan Februari nanti Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk para aparat yang menjaga keamanan kami Tuhan, untuk TNI Polri ya Tuhan. Kiranya Allah yang
memberikan hikmat kepada mereka Tuhan. Mereka juga menjadi benteng kami ya Tuhan Yesus untuk menjaga bangsa ini Tuhan. Dari serangan teroris ya Tuhan. Dari serangan pihak-pihak kelompok separatis ya Tuhan. Yang menjagai, yang mengayomi masyarakat Tuhan. Sehingga kami boleh hidup tenang ya Tuhan. Sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami ya Tuhan dengan baik ya Tuhan. Bapa di surga semuanya ya Tuhan. Melalui tema hari ini Tuhan. Kiranya kami yakin dan percaya bahwa Allah yang telah duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang akan terus menjaga kami ya Tuhan, yang memberikan kami kemenangan pada waktu yang tepat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, demikian juga nanti kami akan kembali ke rumah kami ya Tuhan. Biarlah roh Allah, Roh Kudus-Mu Tuhan yang memberikan kami api, yang memberikan kami semangat untuk menjalani pekerjaan kami, menjalani hidup kami ya Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur. Amin. Di penghujung ibadah pada saat ini, biarlah kita terus diingatkan bahwa kita memiliki Allah yang besar. Dia naik ke surga dan mencurahkan Roh Kudus, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang berbahagia karena Roh Allah yang berdiam di dalam diri kita. Janjinya selalu manis dan juga selalu iya dan amin. Kita akan menyanyikan lagu Padan Nauli. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerah langit di atasku. Saya undang untuk kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Padan Nauli. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan atas ibadah kami. Dari awal, pertengahan hingga kami akan mengakhirinya. Tuhan kiranya dimuliakan, ditinggikan atas segala ibadah yang kami lakukan ini. Kami juga berdoa dan bersyukur Tuhan atas persembahan yang telah kami berikan. Sedikit dari berkat yang daripada Tuhan kami berikan untuk pelayanan pelebaran kerajaan Allah di dunia ini. Oleh karena itu berkatilah kami tangan-tangan yang mengelola, agar kiranya mengelolanya dengan baik. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau dimuliakan dalam hidup kami. Jemaat yang terkasih, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikan kami pada hari ini akan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan masuk cobaan. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Silakan saat teduh sejenak. Amin, shalom. Dan kita akan ketemu pada bulan depan. Lebih semangat lagi mengajak teman, tetangga, atau kenalan kita ke sini. Pada Nauli, Odang Bulu. Tuhan Yesus berkati. Pada nauli hodang hulu pahon dang bola mabiar audi ngoluki nampe holom do dalan si muluson doro hati uron tian langiti untuk sohu halu pahon aulo angogihon aulo angodihon untuk sohu halu pahon aulo argogoihon pos marohami janji yang manis kau tak kulupakan tak terombang ambing lagi jiwaku walau lembah hidupku penuh awan nantikan cerah langit yang masku kau tidak akan aku lupakan aku memimpimu aku membimbingmu kau tidak akan aku lupakan aku penolongmu yakin dan teguh tidak akan aku lupakan aku memimpimu aku membimbingmu kau tidak akan aku lupakan aku penolongmu yakin dan teguh. Horas. Puji nama Tuhan. Terima kasih.